Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara, di pekan yang kedua ini kita diminta untuk ambil bagian dalam transfigurasi Yesus. Yesus yang berubah rupa menjadi berkilau-kilauan. Begitu juga kita diundang untuk berpartisipasi bersama-sama mewujudkan bumi yang sehat dan berselamat, bumi yang dipenuhi dengan kilauan keselamatan sesuai dengan rencana dan maksud Tuhan menciptakannya. Marilah berdoa. Allah pencipta semesta, Engkau menjadikan segala sesuatu baik adanya. Engkau menghendaki agar kami ambil bagian dalam rencana penyelamatanmu itu dengan turut menguasai, turut mengolahnya supaya mendatangkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Maka kami mohon, mampukanlah kami menjadi teman kerjamu, boleh ambil bagian dalam menyempurnakan dunia ini. Semoga dengan pekerjaan kami, dunia semakin dibaharui sehingga memancarkan keselamatanmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, mari kita dalami tema pekan yang kedua ini, yaitu bumi
baru yang sehat dan berselamat dengan metode appreciative inquiry. Kita lihat apa yang bagus, yang indah, yang positif dalam dunia ini, kita angkat sebagai kekuatan, kita kembangkan untuk menjadi hal yang membahagiakan, yang menyelamatkan kita semua. Kita mulai dengan langkah pertama, itulah discovery. Mari kita temukan apa yang indah, yang bagus, yang mulia dalam dunia ini. Nah, dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Tuhan menciptakan dunia ini baik adanya. Bagaimana itu? Dari yang tidak teratur menjadi teratur. Dan ini kekuatan yang bisa kita lihat, bisa kita alami, dan bisa kita kagumi dalam dunia ini. Kendati ada banyak sekali planet-planet dalam tata surya ini, mereka bisa berjalan, mereka bisa berputar, mereka bisa berrotasi tanpa bertabrakan satu sama lain. Ini sesuatu yang luar biasa yang sudah sejak dahulu kala dengan bagus dilukiskan. Tuhan menciptakan untuk apa? Membuat yang tidak teratur menjadi teratur. Dan itu berjalan, kita bisa alami juga di belahan dunia kita ini. Siang berganti malam, malam berganti siang, dan begitu datang yang kita kenal dengan waktu. Ini sesuatu yang luar biasa yang membantu kita untuk apa? Tetap terus bertumbuh, mampu memprediksikan, mampu memperhitungkan, besok kita bangun jam sekian, rapat jam sekian. Karena apa? Ada keteraturan waktu. Luar biasa, bumi yang ada ini diciptakan untuk kita manusia. Yang kedua, itulah bumi diciptakan dengan baik, dari yang mati menjadi hidup. Dengan bersabda, banyak makhluk yang tadinya tidak ada menjadi ada dan hidup. Dan daya hidup ini kita bisa alami luar biasa dayanya, luar biasa pengaruhnya dalam hidup kita. Misalnya, ya, buah kelapa, tanpa intervensi kita pun, buah kelapa itu pelan-pelan dia akan mengeluarkan tunasnya dari dalam tempurung yang keras itu, dia akan keluar dan tumbuh dan menjadi besar dan berbuah tanpa campur tangan manusia. Dalam dirinya sudah ada daya hidup yang Tuhan berikan, dan itu terlaksana dengan sendirinya. Bukankah ini sesuatu yang istimewa, sesuatu yang besar, yang punya daya yang luar biasa? Apalagi anak ayam dari dalam telur. Bagaimana mungkin dia yang ada di dalam itu bisa mematok cangkang telurnya, keluar dari telurnya, dari cangkang telurnya, lantas mulai berjalan, lantas mulai makan sendiri. Lihat daya kehidupan yang luar biasa. Lantas di mana peran manusia? Sebenarnya tanpa manusia pun ini berjalan dengan bagus. Nah, disinilah kita menemukan, oh ternyata daya kehidupan, keteraturan sudah ada Tuhan berikan. Lantas Tuhan memberikan kepada manusia apa? Kuasa untuk menjadi teman kerja Allah. Untuk apa? Untuk membuat yang teratur ini boleh lebih baik lagi. Daya hidup yang ada boleh lebih maksimal lagi. Maka itu kelapa yang tidak teratur dibuat teratur, ditanam, dipupuk, sehingga menghasilkan buah yang lebih banyak. Nah, ini peran manusia menjadi teman kerja Allah. Ayam yang secara alamiah boleh hidup, lantas diberi makan dengan vitamin yang banyak, dijaga supaya jangan kena penyakit, dan begitu bisa bertumbuh, berkembang dengan lebih cepat dan lebih banyak. Nah, disinilah peran manusia. Dan itulah yang kita lihat ya, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, dengan semua perkembangan yang ada, ya, ada revolusi industri abad ke-18 dengan penemuan mesin uap, kapal-kapal yang dulunya dikendalikan oleh angin sekarang pakai mesin sehingga lebih cepat, dan seterusnya. Lantas ada komputerisasi, lantas ada internet. Ini semua
campur tangan manusia yang begitu bagus, begitu luar biasa, sehingga membuat ini alam yang teratur, alam yang sudah baik menjadi lebih maksimal, lebih membantu manusia untuk semakin berselamat, membangun dunia ini juga semakin menjadi dunia yang berselamat. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, ilmu pengetahuan, teknologi, kepandaian manusia akhirnya menemukan vaksin. Nah, di sini campur tangan manusia secara positif membantu daya hidup keteraturan itu menjadi lebih maksimal. Maka langkah kedua, dream, seandainya manusia itu memang benar-benar menjadi teman kerja Allah, luar biasa, daya hidup yang sudah ada menjadi lebih optimal, menjadi lebih signifikan, menjadi lebih berpengaruh untuk membawa dunia semakin dekat dengan tujuan penciptaannya. Juga membantu manusia semakin dekat pada sang penciptanya. Kalau begitu, langkah yang ketiga apa? Setelah tahu, sadar bahwa dunia ada kekuatan hidup di dalamnya, kita dipanggil untuk memulihkan daya hidup dalam dunia ini dengan cara apa? Menjadi teman kerja Allah, berpartisipasi dalam karya penyelamatan Allah. Maka langkah yang ketiga itu kita buat desain, merancang bagaimana supaya partisipasi kita bukan menghancurkan Allah, tapi justru semakin menyempurnakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Daya hidup keteraturan semakin dimaksimalkan. Mari kita merancang apa yang boleh kita buat, apa yang boleh kita perjuangkan bersama, sehingga alam ini semakin sehat dan semakin menjadi persiapan untuk perwujudan Yerusalem surgawi, artinya berselamat. Dengan cara ini, itu bacaan Injil yang kita dengar, dunia menjadi bersinar-sinar. Ada transfigurasi dunia yang alamiah dengan campur tangan manusia menjadi dunia yang bertransfigurasi, yang menjadi lebih mulia, lebih berselamat. Maka di tingkat pribadi dan keluarga, apa yang kita boleh buat? Itulah kita mulai menata hidup kita supaya mengenal cinta Tuhan. Ini penting. Mengenal rencana dan kehendak Allah. Ini penting. Supaya jangan semua kita buat berdasarkan kehendak kita sendiri, tapi belajar di mana rencana dan kehendak Allah untuk dunia ini dan untuk saya. Maka berarti mesti belajar lagi banyak pelajaran agama, mendalami katekese. Maka masa puasa ini mari kita ikut ibadah wilayah, ikut katekese, ikut jalan salib supaya mendekatkan kita pada Tuhan, membantu kita secara pribadi untuk menyelami rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita. Dalam arti itu kita tidak menyalahgunakan dunia ini hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi justru mengolah dunia seturut teladan, seturut kehendak, seturut rencana penyelamatan Allah. Lantas dalam keluarga, apa yang bisa kita buat? Ada banyak lingkungan kita yang terbiar begitu saja. Sampah-sampah yang berserakan. Apakah ini sesuai dengan rencana Allah? Dunia yang bagus, yang indah dan mulia ini ternyata bukan untuk dikotori, tapi justru untuk dibuat menjadi lebih menghidupkan. Maka mari, kita sudah terima alam yang menghidupkan, punya daya hidup, punya keteraturan. Mari kita buat supaya lebih teratur dengan cara apa? Buang sampah pada tempatnya. Nah, ini kita buat dalam keluarga, ada tempat sampah
Di mana kita taruh? Sepakat seluruh anggota keluarga, kalau mau buang sampah kering di sini, kalau mau buat sampah basah di sini, kalau mau buang rumput-rumput yang bisa menjadi pupuk di tempat ini, kalau kita mau buang plastik-plastik yang sulit untuk diurai di tanah, kita buang di sini. Dengan cara begini kita menjadi teman kerja Allah untuk apa? Membuat lebih teratur yang ada dan membuat lebih menghidupkan yang sudah diciptakan dengan baik oleh Tuhan. Apalagi yang bisa kita buat dalam keluarga? Ada lahan yang masih kosong. Mari kita buat daya hidup itu menjadi optimal dengan cara apa? Kita tanami lahan kosong di halaman kita dengan rempah-rempah menjadi dapur hidup. Kita tanami dengan apa lagi? Bunga-bunga menjadi taman yang indah. Nah, kapan itu? Nah, kita bagi tugas. Dengan cara ini, langkah keempat itu destiny. Rencana kerja konkret. Siapa buat apa? Kapan? Hari Sabtu atau hari Jumat kita kerja keluarga untuk buat taman di rumah. Hari Sabtu kita kerja bakti umat untuk buat taman di gereja dan seterusnya. Ini langkah-langkah konkret untuk apa? Mewujudkan bumi yang sudah indah, bagus, punya daya hidup, lebih berdaya guna lewat campur tangan positif dari kita manusia. Kita umat, kita keluarga. Ya. Apalagi yang bisa dalam skop lebih besar, paroki. Itu ada banyak usaha-usaha yang terkurung pada kelompok-kelompok tertentu. Mari kita buka kerjasama dengan pihak-pihak lain. Namanya inklusif. Supaya apa? Hasilnya semakin besar. Penanganan sampah yang memang di desa itu, di kampung kita sudah sangat memprihatinkan, membuat dunia yang hidup menjadi pelan-pelan mati. Mari kita ajak orang-orang yang berkehendak baik, kepala desa, pimpinan-pimpinan masyarakat yang lain. Mari kita sama-sama untuk membuat dunia yang ada ini sudah teratur menjadi lebih teratur, punya daya hidup lebih membawa kehidupan bagi kita semua. Siapa yang akan berinisiatif? Dewan paroki, kapan? Nah, ini yang disebut dengan destiny, membuat rencana kerja yang konkret, kapan, di mana, bagaimana, siapa-siapa yang akan terlibat. Dengan cara ini, dunia kita akan terus bertransformasi. Seperti Yesus berubah rupa, keluarga kita akan menjadi lebih ceria. Lingkungan kita menjadi lebih hijau. Tempat-tempat kita menjadi lebih indah dan teratur. Transfigurasi Yesus nyata dalam keluarga, transfigurasi Yesus juga nyata dalam dunia, di sekitar kita, di masyarakat, di gereja. Mari kita mohonkan semua usaha-usaha kita ini dalam doa umat bersama. Doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah tujuan akhir segala perkembangan. Perkenankanlah kami menyampaikan permohonan kami bagi dunia ini. Ya Bapa, semoga dunia ini terus berkembang sesuai rencana keselamatan-Mu. Bantulah kami terlibat di dalamnya tanpa terlena dan lupa pada tujuan akhir segala perkembangan. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para ilmuwan, semoga mereka menggunakan keahliannya untuk kemajuan dunia ini sambil mengarahkan manusia kepada kemuliaan sejati anak-anak Allah. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi warga masyarakat, berilah kebijaksanaan kepada warga masyarakat agar tidak mentuhankan kemajuan serta segala hasilnya, tetapi mampu menggunakannya untuk mencapai keselamatan kekal. Marilah kita mohon,
Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita di sini, bantulah kami mewujudkan pertobatan kami melalui karya nyata sesuai dengan rencana pribadi, keluarga, dan paroki kami. Buatlah kami makin terbuka untuk bergandengan tangan dengan siapa saja yang berkehendak baik untuk bersama mengatasi berbagai masalah lingkungan dan memajukan dunia supaya makin berselamat. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, demikianlah doa permohonan kami. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa doa penutup. Allah yang Maha Agung, Engkau hadir di seluruh alam raya dan terus menyempurnakan ciptaan-Mu. Semoga kami semakin bersatu menjadi teman kerja dalam mewujudkan langit dan bumi yang baru dalam cinta-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, doa, pertemuan, dan pendalaman aksi puasa pembangunan tahun 2022 ini sudah selesai. Kita diutus untuk memulihkan kehidupan. Syukur kepada Allah.